Tiga amalan agar meninggal husnul khotimah. Manusia pasti menginginkan wafat dalam kondisi yang terbaik atau husnul khotimah. Namun jika memiliki dosa yang belum diampuni, maka akan meninggal dalam kondisi sebaliknya. Mengubah dan membiasakan diri menjadi lebih baik serta memperdalam ilmu agama dapat mengantarkan seseorang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada yang dapat memprediksi kapan kematian tiba. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Banyak manusia yang sudah meninggal dengan keadaan berbeda-beda. Ada yang sedang bernyanyi tiba-tiba wafat. Ada ustadz yang sedang menyampaikan khutbah atau ceramah tiba-tiba wafat. Ada yang sedang balap liar tiba-tiba kecelakaan dan wafat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah. Lalu Allah berfirman kepadaku, 'Ya Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang dipersekitakan oleh malaikat yang ada di langit?' Lalu aku berkata, 'Tidak tahu ya Allah.' Maka Allah meletakkan tangannya di antara dua pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Aku pun tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Dan Allah berfirman lagi, 'Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan malaikat yang ada di langit?' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Aku tahu ya Allah tentang amalan yang menggugurkan dosa dan yang mengangkat derajat.' Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, adapun amalan yang menggugurkan dosa, yaitu ada tiga. Yang pertama, berjalan untuk menunaikan sholat berjamaah. Berjalan menuju masjid akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa-dosa yang ada di benak manusia. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah atau masjid untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim nomor 666. Yang kedua, menunggu sholat sampai waktu berikutnya tiba. Ketika usai sholat maghrib, lalu menunggu datangnya waktu sholat isya, dibarengi duduk dan mengaji. Rasulullah SAW bersabda, menunggu sholat sampai sholat berikutnya sama dengan ribat, yaitu berjaga di perbatasan medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Menyempurnakan wudhu di saat sulit. Ketika sedang sakit atau cuaca yang sangat dingin, tetap sempurnakan dengan berwudu sebanyak 3 kali seperti wudu Rasulullah SAW dan para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang melakukan itu, maka ia akan hidup dalam keadaan baik dan ia akan meninggal dalam keadaan baik yang baik. Semuanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai manusia yang cerdas adalah mempersiapkan diri agar dapat kembali kepadanya dengan keadaan yang baik. Manusia akan kembali kepada Allah tergantung dengan kebiasaan akhirnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Kembali dalam keadaan yang baik adalah impian setiap insan. Maka sebagai kaum muslimin perlu mempersiapkannya sebaik mungkin sebelum tiba ajal. Taatilah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya dan jauhin segala larangannya. Semoga ketiga amalan tersebut dapat membantu umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.